Barang siapa yang sabar atas kejelekan akhlak, perilaku dari istrinya. Ala khuluqim ro'atihi adalah perilaku dari seorang istrinya. Istrinya suka ngomel, istrinya seringkali menuntut terhadap suaminya. Istrinya ketika dibilangin sama suami, dia malah main HP. Istrinya lebih mementingkan handphone daripada mendidik anaknya. Itu kan suatu yang menjengkelkan kepada sang suami. Ya. Yang pertama, cobaan pertama adalah faqdi malihi. Sama Allah hartanya diambil. Sama seperti sekarang, orang-orang yang bos-bos besar yang awalnya mendapatkan harta dengan jutaan bahkan miliaran per bulannya, sekarang dengan adanya pandemi atau adanya PPKM, mereka sudah tidak lagi seperti biasanya. Faqdi malihi, hartanya sudah mulai berkurang, hartanya sudah mulai tidak mengalir, pendapatannya juga akan di stop berangsur-angsur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan juga cobaan kepada kita semua. Ya. Faqdi malihi, kesenjangan ekonominya tidak lancar seperti sedia kala. Itu sudah dilakukan dan sudah diujikan kepada Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Ya, yang awalnya enak terus bersama keluarga, senang bersama anak, gurau dengan istri juga enak. Itu awalnya ketika jaya-jayanya Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Atau kita lah ya, yang sebelum pandemi mungkin kita foya-foya, lupa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebelum Corona, untuk makan sesuatu yang enak pun kita mudah untuk mengeluarkan uang. Kita gampang sekali mengeluarkan uang. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah, bala, bencana ataupun apalah yang menyebabkan faqdi malihi, hilangnya atau berkurangnya harta pendapatan kita. Nah, itu adalah cobaan pertama bagi Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, kita lanjut kepada cerita Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Di depan dijelaskan bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling baik, orang yang terbaik ketika mengurus rumah tangganya, orang yang paling baik mengurus anak-anaknya, orang yang paling benar mengurus kerabat-kerabatnya. Itu Nabi Muhammad SAW. Lah lanjutan dari hadis tersebut dijelaskan, waruwiyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man sabara ala su'i khuluqim ra'atihi a'tahullahu minal ajri mislama a'ta Ayyub alaihi salam ala balaihi. Diceritakan dari Nabi Muhammad SAW, beliau pernah menyampaikan begini: barang siapa yang sabar atas kejelekan akhlak, perilaku dari istrinya. Ala khuluqim ro'atihi adalah perilaku dari seorang istrinya. Istrinya suka ngomel, istrinya seringkali menuntut terhadap suaminya. Istrinya ketika dibilangin sama suami, dia malah main HP. Istrinya lebih mementingkan handphone daripada mendidik anaknya. Itu kan suatu yang menjengkelkan kepada sang suami. Lah katanya Nabi Muhammad, man utawi sapane wong sabara iku sabar sapa wong ala su'i khuluqim ro'atihi
ingatasi oloni budi pekertini bojone wong. Jadi siapapun orangnya yang sabar, dalam artian sabar ini mereka tetap mempertahankan keluarganya, mereka tetap tidak menceritakan keluh kesah atas ketidaknyamanan akhlak dari si istrinya kepada orang lain. Ya, dia tetap sabar. Bagaimanapun keadaan, kondisi dan situasi di dalam rumah tangga yang terjadi, maka semuanya dihadapi dengan kesabaran. Ya, seperti yang saya contohkan, ketika istri itu cerewet, ketika istrinya suka ngomel, ketika istrinya lebih mementingkan handphone, ketika suaminya ngajak bicara kepada istrinya, itu kan suatu yang menjengkelkan kepada suami. Tapi sang suami tetap sabar atas perilaku istrinya kepada suaminya, maka a'tahullah minal ajri mislama a'ta Ayyub alaihi salatu wassalam. Maka Allah a'ta mongko bakal maringi Allahu sinten Allah minal ajri saking ganjaran mislama ing sepadani perkara atau ganjaran. A'ta kang wis maringi sinten Allah Ayyub alaihi salam ing Nabi Ayyub alaihi salam ala balaihi sabar ing ngatasi cubani Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sabar menghadapi perilaku jeleknya istri, orang yang sabar, suami yang sabar menghadapi jeleknya akhlaknya daripada istrinya, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana Allah memberikan pahala ketika Nabi Ayub diberikan musibah atau cobaan kepadanya. Karena Nabi Ayub ini kan orang yang kaya raya, hartanya banyak, dia juga punya anak, beliau juga mempunyai istri, ya. Sehingga dengan kekayaan itu dia selalu bersabar kepada Allah. Nabi Ayub mempunyai rasa syukur yang sangat tinggi kepada Allah. Nah, fallahu mongko utawi Allah ibtala iku nyuba, memberikan cobaan siapa Allah kepada Nabi Ayub bi arbaati umurin kelawan papat piro-piro perkara. Cobaan Nabi Ayub tapi beliau tetap sabar itu ada 4. Yang pertama fagdimalihi, sepini artoni Nabi Ayub. Maksudin sepi ini Nabi Ayub itu mulai mengurangi pendapatannya, harta kekayaannya mulai dihilangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya kaya, makan dengan enaknya, ketika membutuhkan sesuatu Nabi Ayub gampang membeli karena dia memang mempunyai harta. Ketika Nabi Ayub mau membangun rumah, rumahnya juga gampang cepat terselesaikan dibangun karena Nabi Ayub mempunyai yang namanya harta. Dengan harta itulah Nabi Ayub mudah dalam segala urusannya. Ya. Nabi Ayub selalu bersyukur awalnya kepada Allah, bersyukur atas nikmat yang telah dia terima, bersyukur atas kekayaan yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Ya. Yang pertama, cobaan pertama adalah faqdi malihi, sama Allah hartanya diambil. Sama seperti sekarang orang-orang yang bos-bos besar yang awalnya mendapatkan harta dengan jutaan bahkan miliaran per bulannya, sekarang dengan adanya pandemi atau adanya PPKM mereka sudah tidak lagi seperti biasanya. Faqdi malihi, hartanya sudah mulai berkurang, hartanya sudah mulai tidak mengalir, pendapatannya juga akan di stop berangsur-angsur sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kan juga cobaan kepada kita semua. Ya. Faqdi malihi, kesenjangan ekonomi, ekonominya tidak lancar seperti sedia kala. Itu sudah dilakukan dan sudah diujikan kepada Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Ya, yang awalnya enak terus bersama keluarga, senang bersama anak, gurau dengan istri juga enak. Itu awalnya ketika jaya-jayanya Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Atau kita lah ya, yang sebelum pandemi mungkin kita foya-foya, lupa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan sebelum corona, untuk makan sesuatu yang enak pun kita mudah untuk mengeluarkan uang. Kita gampang sekali mengeluarkan uang. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah, bala, bencana ataupun apalah yang menyebabkan faqdi malihi, hilangnya atau berkurangnya harta pendapatan kita. Nah, itu adalah cobaan pertama bagi Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Yang berikutnya, cobaan yang kedua yang Allah berikan kepada Nabi Ayub, wa waladihi, anaknya terbunuh. Ya, anaknya dibunuh. Jadi Nabi Ayub bukan hanya hartanya yang habis, tapi anaknya juga hilang, meninggal, dibunuh. Siapa yang tidak susah ketika anaknya dibunuh? Apalagi anak yang masih kecil, usia 8 bulan yang sudah mulai bisa merangkak, 9 bulan, 1 tahun, mereka sudah bisa berjalan. Tiap hari kita menggendong anak kita, bahkan kita bisa tertawa lepas ketika melihat anak ceria, melihat anak ketawa, dan bahkan saat kita melihat anak kita bergurau dengan teman-teman yang lain, sang ayah melihat dan menatap dari kejauhan, alhamdulillah anak saya bisa sehat, alhamdulillah anak saya bisa bergurau. Itu kan kebahagiaan yang tiada tara yang diterima oleh sang ayah atau sang suami ataupun bahkan ibunya. Tapi ketika Allah ibtala, Allah memberikan cobaan, artinya faqdi waladihi, anaknya ini diambil, anaknya ini meninggal, baik meninggalnya dikarenakan dibunuh ataupun meninggal dengan sendirinya dengan caranya Allah. Karena meninggal ini bukan hanya terbunuh saja, bisa jadi karena memang sebab-sebab yang lain yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa meninggal karena kecelakaan, bisa jadi meninggal karena kena lumpur, bisa jadi, atau meninggal ketika anak kita lagi tidur. Ya, lagi tidur, anaknya kok tiba-tiba meninggal. Ayah bangun melihat anaknya sudah isdat, sudah meninggal. Langsung sang ayah, sang ibu menangis dengan terheris-herisnya, tidak henti-hentinya, karena merasa kehilangan banget ketika anaknya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi ini adalah cobaan. Yang nomor 2. Yang nomor 3, cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Ayub adalah watamziki jasadihi. Nabi Ayub ini punya cobaan nyuek atau ngerobek jasadnya, tubuhnya. Jadi seandainya tubuhnya ini digaruk, ini ngerontok kayak gatal-gatal gitu loh ya. Jadi bisa sobek, jadi jelek lah, kayak luka. Jadi watamziki jasadihi, nyuek jasadihi ing jasati atau ing awain Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub mempunyai cobaan, dicoba oleh Allah, anggota fisik tubuhnya mempunyai penyakit ya, macam gatal-gatal atau korengan yang ada nanahnya ya, pokoknya sampai berbau busuk yang namanya tubuh dari Nabi Ayub alaihi salam ini. Wa hajri jami'in nasi lahu illa zaujatahu. Bukan hanya kehilangan harta, anak dan tubuh yang penuh dengan luka ataupun sebuah penyakit, tapi Nabi Ayub ini juga hajri jami'in nasi lahu. Manusia pada menyingkir ya, tidak dianggap oleh kaumnya. Orang-orang menghindar dari Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub hidup dengan sendirinya, kawan tidak punya, jamaah juga tidak ada, dia hanya seorang diri. Bayangkan kalau kita mempunyai jamaah pada awalnya, mempunyai santri, mempunyai pengikut, mempunyai orang-orang yang ngefan kepada kita, kemudian dilalah mereka semuanya menjauh, menghilang. Yang awalnya suka kepada saya, mereka sudah mulai menjauh satu demi satu. Yang awalnya punya jamaah yang banyak, jamaahnya mulai berkurang, menjauh sedikit demi sedikit. Illa zaujatahu, hanya saja yang setia kepada Nabi Ayub adalah istrinya sendiri.
Jadi waktu itu Nabi Ayub hanya bersama dengan istrinya yang siap menemani dengan keadaan Nabi Ayub sudah penuh dengan penyakitan tubuhnya, dicoba oleh Allah dengan beberapa penyakit kulit ya. Sehingga yang namanya kaum, para jemaah, para fan-fannya Nabi Ayub semuanya menghindar. Ini istilahnya hajri jami'in nasilahu illa zaujatahu. Fa innahu mongko krana sak temeni Nabi Ayub kana lahu min asnafil mali. Kana iku ana lahu kaduwe Nabi Ayub min asnafil mali. Saking pira-pira wernane arta. Rupani arta ibilun wa bakarun wa ghanamun wa filatun wa himarun. Ibilun rupa unta wa bakarun lan sapi wa ghanamun lan wedhus. Filatun lan fila mbek cilik wa himarun lan himar wa kana lahu lan ono lahu katui Nabi Ayub khamsamiatin mempunyai 500 sawah yatba'uha khamsamiati abdin likulli abdin imra'atun wa waladun likulli abdin iku maring saben-saben kawula karyawannya Nabi Ayub imra'atun utawi bojo wedok wa waladun lan anak wa malun lan harta benda wa kanalan iku ana mahu iku tetep ing dalem serta Nabi Ayub salah satu nafarin apa telu pira-pira golongan qad amanu kang teman-teman iman sapa salah satu nafarin bihi kelawan Nabi Ayub. Jadi sebelum Nabi Ayub dikasih musibah, dikasih cobaan, diberikan cobaan yang berupa hilangnya harta, meninggalnya anak, kemudian jasad atau tubuh kenampanan yang asalnya tampan, kemudian sama Allah diberikan penyakit kulit, sampai-sampai yang namanya Nabi Ayub hilang para jamaahnya. Orang-orang sudah menghindar dari yang namanya Nabi Ayub. Awalnya Nabi Ayub ini adalah orang yang min asnafil mali, mempunyai beberapa kekayaan. Banyak hartanya Nabi Ayub ini. Ya, unta punya banyak beliau. Sapi punya, wedhus punya, wedhus kambing juga punya, himar, terus anak-anaknya sapi juga beliau punya. Dari segala macam hewan yang memang dibutuhkan atau yang menjadi konsumsi dari orang banyak, Nabi Ayub selalu mempunyai. Katakanlah kalau sekarang ya orang yang kaya itu kan selalu mempunyai koleksi mobil, mulai dari yang termahal sampai yang termurah pun mereka koleksi semuanya. Ferrari ada, Alphard ada, Pajero, Expander, mulai dari Mazda, Suzuki, semuanya dikoleksi. Saking kayanya orang ini. Ya. Sampai yang namanya Nabi Ayub mempunyai karyawan sekitar 500 karyawan. Nabi Ayub ini awalnya masa jaya-jayanya mempunyai 500 karyawan. Kalau sekarang mungkin bos-bos itu karyawannya ya 30 atau 60, satu orang ya, bukan sebuah perusahaan yang anggotanya banyak. Tapi ini satu orang ada yang punya karyawan 500 atau 200, 100, 70. Ya kalau di Indonesia khususnya yang saya ketahui orang yang punya 70 karyawan itu sudah top. Sudah banyak hartanya, kekayaannya sudah melimpah. Ya. Mereka sebelumnya memang kaya, punya banyak karyawan, setiap karyawannya mempunyai istri, setiap karyawannya mempunyai anak. Alhamdulillah. Ya. Ada 500 karyawan, setiap karyawannya mempunyai anak dan istri. Dan bahkan Nabi Ayub ini sebelumnya sudah mempunyai 3 kelompok, 3 golongan yang sudah iman kepada beliau. Tapi datanglah yang namanya iblis. Biasa orang yang sudah jaya, orang yang sudah ngetop, iblis ini datang. Ngetop yang iman kepada Allah ya, ngetop yang selalu bersyukur. Artinya dia mempunyai kekayaan, jabatan dia punya, kemudian segala-galanya lah dia punya, tapi dia tetap syukur kepada Allah, masih ingat kepada Allah,
Artinya syukurnya itu selalu kenceng kepada Allah. Lah di sini setan selalu datang bagaimana ingin mengganggu hambanya Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa kana iblisun la yuhjibu an syai'in minas samawati. Wa kana ono iblisun sapa iblis tayu jabu ora den aling-alingi an syai'in saking suwi-wici minas samawati saking pira-pira langit. Faya kifu mungko meneng sapa iblis fihina ing dalam antarane samawat haitsuma arada ing dalam sikirani endi-endi ngarepaken. Jadi ada iblis yang suatu saat iblis ini kan sama Allah diberikan kelonggaran. Kelonggarannya berupa la yuhjibu an syai'in minas samawat. Iblis ini boleh wirawiri, istilahnya itu wirawiri, tidak ada satir penghalang sehingga yang namanya iblis bisa wirawiri dan berhenti dimanapun yang dia kehendaki. Ya. Bisa berhenti di langit, boleh iblis. Ya, karena memang sudah la yuhjibu syai'un minas samawat, tidak ada penghalang bagi iblis untuk keluar masuk, untuk kesana ke sini, itu sudah takdirnya iblis. Ya, suatu ketika iblis berhenti di satu tempat, fasami as-salatal malaikati ala ayyuba. Bahkan iblis ini sempat mendengar para malaikat yang memintakan ampun kepada Nabi Ayub. Wah, luar biasa kan? Jadi Nabi Ayub ini sangat luar biasa. Nabi Ayub didoakan oleh para malaikat dan itu disaksikan oleh iblis. Iblis loh ya. Ini iblis yang menjadi saksi tentang kebaikan orang-orang yang di dunia selalu bersyukur kepada Allah, maka di sana malaikat akan mendoakan. Kan banyak hadis-hadis yang menerangkan barang siapa man lazimal istighfar, barang siapa yang istiqomah membaca istighfar, barang siapa yang istiqomah membaca sholawat, barang siapa yang istiqomah berbuat baik, maka Allah akan mengutus para malaikatnya untuk mendoakan orang-orang tadi itu. Orang yang suka ngaji, orang yang istighfar, orang yang baca sholawat, mereka semua akan didoakan para malaikat. Ternyata betul. Atau orang yang sering mengirimkan doa kepada orang tua, baik orang tua yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orangnya, itu juga akan didoakan oleh para malaikat. Dan ini yang menyaksikan adalah iblis. Ya, yang menyaksikan iblis. Iblis itu kan orang yang makhluk Allah yang tidak henti-hentinya selalu maksiat. Wow, namanya iblis, setan. Di mana-mana ada nama iblis, ada setan, ada jin, pasti di situ bawaannya adalah jelek, karena brandnya adalah jelek. Sama seperti para ustadz-ustadz yang suka bid'ah membid'ahkan, mereka kan sampai berani mengatakan barang siapa yang mengirimkan bacaan surah Al-Fatihah kepada orang tuanya itu kan dihukumi bid'ah katanya. Karena itu tidak sampai atau apalah, ya Allahu a'lam. Tapi nyatanya iblis ini menyaksikan doanya malaikat kepada Nabi Ayub, di mana Nabi Ayub itu seringkali berbuat baik, sedekah, selalu bersyukur kepada Allah sehingga didoakan. Nah, jadi kembali lagi kepada kitab. Sehingga jin iblis ini mendengar doanya malaikat yang diberikan kepada Nabi Ayub. Jin ini fahasadahu, iri dia. Iri dan dia lapor kepada Allah. Wa qala ilahi nadartu fi 'abdika ayyuba wa wajadtuhu syakiran hamidan. Ya Rabbi, ilahi tu pangeran insun. Iblis pun masih mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita semua. Nadartu fi 'abdika, nadartu ningali sapa ingsun fi 'abdika ing dalem kaula sira, nyatani kaula sira Ayyuba, nyatani Nabi Ayub, fawajatu mungkon nemu sapa ingsun hu ing Nabi Ayub syakiron hale wong kang syukur, hamidah tur muji, tur wong kang muji. Jadi saya lihat Ayub ini orang yang suka bersyukur, orang yang suka hamidan li rabbika, yang suka memuji kepada Tuhannya. Ya, Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub ini adalah orang yang suka memuji dan bersyukur.
Beliau sudah levelnya seorang nabi, tapi beliau masih bersyukur dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu irinya setan kepada orang yang berbuat baik. Saya punya teman namanya Khalil, kalau tidak salah namanya Khalil. Dia itu selalu iktikaf, dia selalu belajar, dia selalu apa istilahnya ya, berbuat baiklah, sehingga dengan kepatengan, keistiqomahan, keantengannya, kerajinan apa yang dia perbuat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diiri oleh orang-orang yang jelek, yang mempunyai sifat sama seperti sifatnya setan. Yang dilapor kepada Allah, ya Allah, hambamu ini kok selalu bersyukur, hambamu ini kok selalu memuji kepada Engkau ya Allah. Coba saya kasih suatu percobaan kepada dia. Ala iling sira walau ibtalaita, kok lamun nyoba sira hu ing Ayub laroja mongko yaktini bali sapa Ayub an syukrika sangking syukur ing sira wa taatikah lan taat ing sira. Ya Allah, coba sampean kasih sebuah cobaan. Kalau Nabi Ayub ini dikasih cobaan, maka dia akan berhenti untuk bersyukur dan taat kepada Engkau. Saya yakin itu katanya iblis. Jadi iblis itu selalu meyakinkan, dia tanpa menghendaki kehendak kudrah iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama seperti kita ini. Kita yang selalu meyakinkan dan dengan teguh pendirian, kalau saya mengerjakan pasti selesai. Padahal itu belum dikerjakan. Sama dengan ungkapan setan ini. Ya Allah, kalau Nabi Ayub itu dikasih cobaan, kalau Ayub itu diberikan musibah, maka dia tidak akan bersyukur, tidak akan taat kepada Engkau. Itu katanya setan. Apa jawaban Allah? Faqalallahu lahu. Maka Allah menjawab, menyampaikan kepada iblis, intolik, ya wis, intolik budalo, berangkat sampean, berangkat. Faqad sallaktuka ala malihi fantalaqa wa jama'a ifritas syayatin wal jinni. Ya wis, kalau memang kepinginanmu seperti itu hai iblis, berangkat wis. Cobaan yang namanya Ayub hambaku yang selalu bersyukur, hamidanillah, yang selalu memuji kepada Allah. Akhirnya fantalaqa, dia berangkat, yang namanya iblis ini. Setelah berangkat, dia mengumpulkan wajah ma'a ifrita syayatin wal jinni. Dia mengumpulkan setan atau jin ifrit, jamu afarid, jamaknya lafaz afarid, ifrit, jin ifrit yang terkenal dengan jin iblis, ifrit itu kabirul jinni walaimul khain. Ifrit ini setan atau jin yang penipu, ingkar, dan selalu bermaksiat. Nah, jadi jin yang penipu, jin yang selalu ingkar dan selalu maksiat, sama iblis ini dikumpulkan. Ya, kalau setan itu kan, tahu nggak setan itu apa? Setan itu setiap sesuatu yang selalu ingkar kepada Allah, minal jinni wal insi, baik dari golongan jin ataupun manusia. Berarti setan ini adalah sifat. Nah, kalau di dalam Ibnu Katsir disebutkan setiap sesuatu yang membangkang kepada Allah, minal jinni wal insi, berupa jin ataupun manusia, maka ini disebut dengan setan. Berarti sekarang kalau ada manusia membangkang atau selalu berontak kepada keputusan Allah, berarti dia setan, kan gitu. Jadi setiap orang yang membangkang, karena setan ini setiap sesuatu yang membangkang berarti hampir sama dengan sifat. Kalau iblis itu huwa syaitonul akbar, setan yang gede, artinya bapaknya setan. Iblis ini kan bapaknya setan, raja-rajanya setan. Jadi ada setan, ada iblis paling atas, setan, kemudian jin, termasuk ya manusia yang selalu ingkar, menipu, dan maksiat. Ini semuanya masuk dalam golongan orang-orang yang selalu membangkang kepada Allah. Lah, iblis ini mengumpulkan ifritas syayatin wal jinni, dikumpulkan semua. Kemudian dia menyampaikan, anggaplah pimpinannya ya. Wa qala lahum qad sallattu alayya mali ayyuba
Wa qala li ifrit minha i'til ibilah wa ra'ataha fahrikha. Jadi setelah dikumpulkan pemimpin satu ini, jin iblis ini menyampaikan kepada ifrit, wahai ifrit, saya sudah membuatkan mandat kepada engkau, saya sudah memberikan surat kuasa kepada engkau, i'til ibilah wa ru'ataha, datangilah unta-untanya Nabi Ayub, kemudian beserta waru'ataha lan wong kang jogo untoni Ayub. Untanya Nabi Ayub, hewannya, sapinya, weduse, kemudian himarnya, semua datangi sak orang yang menjaganya. Fahrikha, kemudian bakar mereka semua. Nah, itu pemimpin menyampaikan seperti itu, memberikan mandat seperti itu. Ini pemimpin yang nggak benar ya. Jadi kalau ada pemimpin yang memberikan mandat kepada bawahannya untuk mengerjakan sesuatu yang memang dilarang dan tidak cocok dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya pemimpin yang khianat. Ya, sama dengan ini, pemimpin ala pemimpin setan. Suruhannya apa? Suruh datang ke iblis, ke untanya Nabi Ayub, kemudian suruh bakar. Ya, setelah dibakar, summa jaa iblis ila Ayub fawajadahu fa innama yusolli. Kemudian setelah jin ifrit ini, jin setan ini datang ke Nabi Ayub, kok ternyata Nabi Ayub dalam keadaan posisi sholat. Allahu Akbar. Nabi Ayub dalam keadaan sujud, ruku, dan lain sebagainya. Nabi Ayub dalam keadaan beribadah. Setan terus mengganggu. Setelah datang kepada beliau, Nabi Ayub sudah selesai. Maka setan itu menyampaikan begini, faqala lahu, faqala mengko nyampeaken, ngucap sapa setan lahu maring Ayub, ahraqatin nar ibilaka wara'ataha. Yub, Nabi Ayub, unta, gudangmu dan karyawan-karyawanmu kebakar. Oh, siapa yang nggak kaget melihat perusahaan gudang-gudangnya sudah terbakar semua? Ya, kan kaget kalau kita ya yang mempunyai. Lah Nabi Ayub ini diberikan kabar, Yub, Nabi Ayub, kandangmu, unta-untamu, serta orang yang ada di dalam gudang itu semuanya kebakar oleh api neraka. Apa jawaban Nabi Ayub? Ya. Nah, maka Nabi Ayub menjawab, faqala Ayyubu alhamdulillah, katanya Nabi Ayub. Alhamdulillah kalau memang kebakar. Unta-unta saya kebakar, karyawan saya sudah habis, kekayaan saya sudah habis. Nabi Ayub alhamdulillah. Kalau kita mengatakan ini manusia aneh ini, dikasih cobaan kok malah alhamdulillah. Jangan seperti sekarang, pandemi corona, PPKM yang berlanjut berlevel-level ya. 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4 belum selesai. Ya, kita mengatakan ini adalah sebuah cobaan yang mematikan kepada rakyat. Tapi bagi Nabi Ayub tidak. Ya. Apa yang beliau katakan? Alhamdulillah huwa a'taha wa huwa akhadaha. Ya, kekayaan yang saya punya, unta-unta itu sak gudang-gudangi, semua adalah pemberian dari Allah. Dan Allah yang mengambilnya. Enak kan, tenang, tidak emosi, tidak ngapa-ngapain. Alhamdulillah. Ini pelajaran berharga bagi kita. Mudah-mudahan kita selaku pendengar, kita selaku umatnya Nabi Muhammad selalu bisa meneladani kesabaran Nabi Ayub. Ketika mendapatkan musibah, coba dengan tenang, dengan kesabaran, ucapkan alhamdulillah meskipun itu sangat berat bagi kita. Prinsipnya apa? Huwa a'taha wa akhadaha. Karena setiap yang kita miliki Allah yang memberikan, Allah juga yang mengambilnya. Ya, wa ilayyal masir wa ilaihi turja'un. Kepada Allah kembalinya, dan juga kepada Allah juga akan kembali semua perkara yang kita ulangi. Dan setelah tidak berhasil visi misi dari setan yang untuk menggoda Nabi Ayub, bukan hanya gudang ontanya yang dibakar, summa fa'ala misla dzalika bil ghanami wa ru'atiha, gudang wedusnya, ya, gudang kandang
Kambingnya juga didatangi oleh jin iblis ini, setan iblis. Summa ja'a ila Ayyub wa qala lahu nafasatir rih ru'aka. Faqala fahamidallah wa asna alaihi. Summa qala iblis sallatani ala waladihi. Faqala lahu intaliq qad sallaktuka ala waladihi fadaba ila waladihi. Setelah gudang untanya sudah dibakar, kemudian kita lanjut kepada, katanya iblis, kita lanjut kepada kambing. Di mana kambingnya Nabi Ayub juga ribuan jumlahnya. Di sana juga ada pembantu-pembantunya. Ini juga dibakar oleh iblis ini sama jin-jinnya. Ya. Apa yang dilakukan oleh Ayub ketika mendengar bahwa gudang kambingnya beserta karyawannya semuanya hangus terbakar atau dihantam oleh angin puting beliung. Nabi Ayub tetap menjawab alhamdulillah. Bahkan wasanna alaih, beliau juga memuji kepada Allah, tidak marah beliau, karena sejatinya a'taha wa akhadaha, karena Allah yang memberikan dan Allah yang akan mengambilnya. Tidak cukup dari itu, masih kurang puas, maka iblis mendatangi anak-anaknya. Faqala lahu intaliq qad sallaktuka awala waladihi. Wahai iblis, jin ifrit, katanya pimpinan setan ini, wes sekarang kan kita coba dari segi kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub pun tidak tergoyah imannya. Ya, masa pandemi ini orang yang bangkrut banyak, tapi keimanannya masih tetap syakiran lillah wa hamidan lillah, selalu syukur kepada Allah, selalu bertahmid kepada Allah. Wes sekarang tak coba, mau dicoba tentang yang menyangkut dengan fisik serta tubuhnya. Apa itu? Anaknya dibunuh oleh iblis ini. Coba sekarang anaknya Nabi Ayub, datangi mereka, datangi dan kemudian bunuh. Setelah dibunuh, kemudian laporkan kepada Nabi Ayub. Wis faqad sallatuka ala waladihi fadhahaba ila waladihi wa zalzala bihimul qasrah wa qalbahu alaihim famatu jami'a. Dan sang iblis ini datang kepada anaknya dan dia menyampaikan, setelah nyampe di anaknya, wa zalzala bihimul qasrah. Nabi Ayub ini kan punya gedung, punya anggap istana rumah ya. Jadi rumahnya Nabi sama setan ini zalzala, digoncang-gancingkan, apa ya, diunduh, istilahnya digoyangkan, rumahnya ini digoyangkan. Wa qalbuhu wa qallabah, bukan qalbuhu, wa qallabah, bukan hanya digoncang tapi ditumplek nih kayak ini kan anggaplah. Jadi ini digoyangkan begini sama iblis, sama jin ifrit, syayatin dan jin-jin yang lain. Kemudian setelah digoyangkan, ini dibalik seperti ini. Lah, wa zalzala bihimul qasrah wa qallabahu alaihim. Karena sudah digoyang, kemudian dibalik, dijungkirkan, famatu jami'a, anak-anaknya mati semuanya. Ya, wassalam. Katanya iblis, berhasil sekarang. Nabi Ayub bakalan berhenti untuk bersyukur, bertahmid kepada Allah dan memuji kepada Allah. Yuk kita ke Nabi Ayub. Datanglah setan itu ke Nabi Ayub. Fawajadtuhu wa huwa yusalli. Kemudian setelah saya nyampe ke Nabi Ayub, kok ternyata Nabi Ayub dalam keadaan sholat. Ditunggu sama setan ini. Setelah selesai sholat dan mengabarkan, wahai Nabi Ayub, anak-anakmu, rumahmu sudah hancur lebur, anakmu sudah mati, meninggal. Saya goncang rumahmu, saya balik rumahmu sehingga yang ada di dalamnya semuanya mati. Apa kata Nabi Ayub? Fastaghfara summa qala sallatani ala jahu. Astagfirullah, katanya Nabi Ayub. Astagfirullahaladzim. Tetap tidak marah Nabi Ayub, tidak ingin balas dendam kepada orang yang jelas-jelas ingin jahat kepada kita, ingin jahat kepada Nabi Ayub. Sudah berapa menit? Ini masih panjang ini ceritanya. Lanjut. Karena ini sudah malam, jadi saya skip sampai di sini dulu.
Ini masih ada kelanjutan cerita Nabi Ayub yang menyampai kepada jasadnya. Ini masih harta yang di luar Nabi Ayub. Dan mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.